bosku semua, apa kabar hari ini? Senang berjumpa lagi dengan saya ya bosku. Oke ya bosku, sebelum saya lebih lanjut ke pembahasan kita untuk laga nanti malam ya bosku, atau di prediksi kita untuk laga nanti malam, dimana di prediksi kita yang kemarin malam ini cukup berwarna ya bosku. Oke, jadi sangat disayangkan prediksi kita ini sedikit agak berwarna di laganya Atletico Madrid ini. Yang perkirakan saya di laga ini Atletico Madrid bakalan menang, ternyata tumbang. Di sini juga Chelsea mengejutkan, itu tumbang dengan skor 4-1. Oke. Nah, untuk laga kita yang kemarin malam ini emang kita agak kurang masuk ya bosku, tapi ada satu tim yang terdiri dari dari empat prediksi yang kemarin saya share, itu hanya satu yang tumbang ya bosku di laganya Atletico Madrid. Ini sangat sayangkan banget, Atletico Madrid sangat jauh perkiraan kita ya bosku. Oke, untuk laga kita yang kemarin malam saya tidak terlalu banyak untuk mengulas, nanti saya tampilkan aja prediksinya di awal video seperti biasa. Di sini saya akan lanjut aja, bakalan bahas laga saya yang nanti malam. Dimana di sini saya ambil lagi dari jam-jam awal ya bosku, semua laga yang nanti malam yang saya ambil ini semua dari jam awal. Oke. Dan di sini saya akan bahas laga yang pertama itu dari pembahasan La Liga Spanyol ya bosku. Di sini ada dua rumah Osasuna yang menjamu Valladolid untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat memang dari segi line up ini cukup berat bagi Valladolid karena ada 4 pemain yang bakalan absen untuk laga nanti malam. Dan kalau kita lihat ya bosku dari performanya Osasuna dalam 5 laga atau 5 debut terakhirnya, di sini emang Osasuna lagi berada di performa yang kurang bagus. Begitu di sini kalau kita bandingkan dengan Valladolid, ini lebih bagus Valladolid ya bosku. Tapi kalau kita lihat dari laga head to head, emang di sini Osasuna mampu mengantongi kemenangan terakhir itu dengan skor 2-0. Karena kalau kita lihat ya bosku dari standing klasemen sementara ya bosku, Osasuna dan Valladolid ini juga cukup mepet ya bosku. Perolehan poinnya saya rasa untuk laga nanti malam ini bakalan terjadi over goal. Karena kenapa terjadi over goal? Osasuna yang lagi gencar-gencarnya mencari 3 poin karena 5 laga terakhirnya ini dia lagi berada di performa yang kurang bagus. Harusnya di sini dia bisa mengantongi kemenangan ya bosku, bermain di kandang. Jadi bosku bisa pegang untuk laga nanti malam ini Osasuna di handicap 1/4 atau bisa bermain di over 2/4. Saya perkirakan Valladolid ini pasti bakalan bisa mengantongi gol untuk laga nanti malam. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang kedua. Di sini saya pergi ke Liga Prancis 1 ya bosku. Dimana sini ada Netes yang menjamu Clermont untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat ya bosku dari standing klasemen sementara ya bosku di Liga Prancis, Netes ini yang lagi terpuruk performanya, menempatkan posisi klubnya itu berada di peringkat 15 dengan mengantongi 11 poin ya bosku. Beda halnya dengan Clermont, itu dia berada di peringkat 9. Kalau kita lihat performa Netes ya bosku dalam 5 dekade ini, di sini Netes juga berada di performa yang kurang stabil, begitu juga dengan Clermont ya bosku. Nah, kalau kita lihat dari laga head to head, Netes ini yang lebih mendominasi jalannya pertandingan ya bosku. Kalau kita lihat dari laga head to head, kemungkinan laga ini kembali dimenangkan oleh Netes ya bosku, karena kalau kita lihat performa Netes yang bermain di kandang ini juga cukup bagus ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, bosku bisa pegang Netes di handicap 1/4 atau bisa bermain di over 2/4 untuk laga nanti malam. Oke. Next di laga kita yang ketiga, di sini saya pergi ke Liga Italia. Oke, di sini di Liga Italia Serie A ada tuan rumah Cremonese berhadapan dengan Udinese. Kalau kita lihat ya bosku, untuk laga nanti malam ini ya bosku, dalam standing klasemen sementara ya bosku di awal musim, Udinese yang menempati peringkat 8 sedangkan Cremonese yang menempati peringkat 20. Jadi kalau kita lihat dari segi kepentingannya bosku, atau dari segi laga nanti malam ini, Cremonese yang performanya kurang bagus ini harus memaksimalkan potensinya bermain di kandang untuk laga nanti malam. Itu saya rasa laga ini bakalan terjadi over goal. Kalau menurut analisa saya, Cremonese ini yang juga perlu kemenangan atau 3 poin untuk laga nanti malam. Udinese yang juga performanya juga bagus di 5 laga atau di awal musim ini ya bosku. Di sini juga kalau kita lihat dari perolehan poin,
ya bosku, emang di sini Udinese lebih mendominasi, tapi kalau kita lihat performa Udinese dalam 4 dekade ini ya bosku, dia belum pernah mengantongi kemenangan. Begitu juga pun tuan rumah Cremonese ini juga perlu kemenangan untuk laga nanti malam. Saya rasa laga ini bakalan terjadi over goal kalau menurut analisa saya ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari kepentingan dua klub ini masing-masing, Udinese yang perlu 3 poin, Cremonese juga yang perlu 3 poin untuk mengamankan posisinya yang lagi berada di bawah klasemen. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam Udinese di handicap seperempat atau bisa bermain di over 2 seperempat untuk laga nanti malam. Saya perkirakan laga ini bakalan dimenangkan oleh Udinese dengan skor 2-1 menurut analisa saya. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang keempat. Di sini saya pergi ke Liga Inggris ya bosku, di mana sini ada tuan rumah Arsenal yang menjamu Nottingham. Kalau kita lihat performa Arsenal di 5 dekade ini, Arsenal yang lagi berada di performa yang bagus ya bosku. Ini kita bisa lihat ya bosku dari 5 laga terakhirnya, dan kalau juga kita lihat dari standing klasemen sementara, Arsenal yang masih menempati peringkat 2 ya bosku. Jadi kalau kita lihat juga dari pasaran handicap dan over-under, ini mengarahkan ke Arsenal ini harus mengantongi kemenangan ya bosku. Apalagi di sini dia berhadapan dengan Nottingham. Nottingham yang performanya kurang bagus bermain di away ini juga cukup berat ya bosku, berhadapan dengan Arsenal yang bermain di kandang. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over-under, kemungkinan laga ini juga bakalan terjadi over goal. Bos-bosku bisa bermain di Arsenal di handicap 1,5 atau bisa bermain di over 2,3 seperempat untuk laga nanti malam. Dan next di laga kita yang terakhir atau kelima menurut versi gua, di sini saya ada di lanjutan La Liga Spanyol ya bosku, dimana di sini ada tuan rumah Real Madrid yang menjamu Girona. Kalau kita lihat performa Real Madrid dalam 5 dekade ini, dia hanya mengantongi 1 kali kekalahan, itu berhadapan dengan Leipzig ya bosku. Dan kalau juga kita lihat performanya dari Girona yang lagi berada di performa yang kurang bagus ya bosku, ini jadi sangat bagus banget ya bosku untuk laga di malam ini kita pegang Real Madrid, karena Real Madrid kalau kita lihat di laga head-to-head terakhir itu dia tumbang berhadapan dengan Girona itu dengan skor 2-1. Tapi tidak untuk laga nanti malam ini ya bosku, karena Real Madrid juga harus mengamankan posisinya yang lagi berada di peringkat 2 ya bosku. Harusnya di sini dia bisa mengantongi 3 poin untuk bisa menggeser Barcelona yang berada di peringkat pertama klasemen sementara. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini Real Madrid di handicap setengah atau bisa bermain di over 1,5 untuk laga nanti malam. Oke, di sini saya bermain di babak pertama ya bosku, atau di half time. Ingat, bermain di half time pegang Real Madrid di handicap setengah atau saya bermain di over 1,5 untuk laga nanti malam. Saya perkirakan babak pertama ini sudah bakalan terjadi 2 gol kalau menurut analisa saya. Oke. Dan sekian prediksi yang saya sudah bahas untuk laga nanti malam ini. Sudah ada 5 pertandingan yang saya bahas. Ambil yang sehati, yang kurang bisa skip. Utamakan juga film dan analisa bos-bosku sendiri. Oke. Thank you for watching. Sampai jumpa di next video kita untuk besok ya bosku. Oke. Thank you. See you and bye bye.